Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya hendak membuat video dokumentasi saya mengenai pelaksanaan saya mengganti baterai tanam pada pesawat Glider FX805 yang baterainya merupakan baterai tanam. Jadi sebenarnya desain dari pabrik pesawat ini tidak memberikan kita kesempatan untuk mengganti baterai secara langsung sebagaimana biasanya kita dapati pada kebanyakan quadcopter ya. Kita mengenal ada istilah baterai dengan konektor JST, lossy dan sebagainya dikarenakan kebanyakan quadcopter memungkinkan kita untuk mengganti baterainya. Namun pada desain pesawat ini baterainya dibuat sebagai baterai tanam sehingga kita terpaksa membongkar pesawat ini ketika kita hendak mengganti baterainya. Sebelumnya, mengapa saya hendak mengganti baterainya? Hal ini disebabkan karena saya merasa setiap kali saya selesai mencharge baterai dari pesawat ini, tidak lama kemudian baterainya sudah cepat habis, sehingga saya duga baterai di dalamnya ini sudah soak. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan coba untuk menggantinya dengan baterai LiPo saya lainnya. Ikuti terus video saya sampai habis, jangan di skip-skip karena barangkali ada informasi yang bisa jadi Anda akan loncati. Saya belum pernah melakukan penggantian baterai pada pesawat sejenis ini sebelumnya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama pelajari terlebih dahulu bagaimana pesawat ini menyimpan baterainya. Jika kita amati pada bagian bawah pesawat terdapat rangkaian elektronik yang merupakan flight controller dari pesawat ini berada di balik sebuah kaca mika ya. Di sini kita bisa lihat ada saklarnya dan port untuk mencas baterainya. Saya rasa baterainya disimpan di bawah busa putih ini. Namun karena di sini terlihat bahwa sebagian dari busa putih ini berada di bawah kaca mika ini, maka saya menduga bahwa kaca mika ini harus terlebih dulu kita angkat. Tampaknya kaca mika ini dilem ke bodi pesawatnya ya. Terlihat di sini ada semacam lelehan lem. Ini sudah terlihat baterainya berukuran kecil, mungkin hanya 100 mAh. Oke, 150 mAh. Oke. Di sini terlihat baterai ini dihubungkan dengan sebuah konektor seperti lossy 1,25 ya, sepertinya di sini. Mungkin ini tinggal saya lepas saja dan kemudian saya pasangkan yang baru ya. Oke, mungkin dengan begini saja saya sudah bisa melepasnya. Itu
ada terlihat soket losinya. Oh, ini antenanya. Oke. Kabelnya, baterainya terlepas sudah. Ini sepertinya losi 1,25 yang paling kecil. Oke, saya coba cari sebentar apakah saya punya baterai seperti ini. Nah, kebetulan saya juga memiliki baterai dengan kapasitas yang sama, yaitu 150 mAh dengan besarnya kurang lebih sama, dan beratnya coba kita lihat. Yang aslinya beratnya adalah 5 gram, sedangkan yang akan menjadi penggantinya yaitu hanya berat sedikit, 6 gram, 1 gram selisih bedanya. Mudah-mudahan tidak apa-apa, saya rasa tidak apa-apa. Namun masalahnya penggantinya ini saya punya hanya yang tipenya losi 1,5, sedangkan yang aslinya adalah losi 125. Oleh sebab itu terpaksa saya akan potong ini, dan potong ini saya sambungkan dari sini ke ujung yang losi 125 ini ya. Jika saja kasusnya saya mempunyai yang persis sama dengan ini, maka tahap ini tidak perlu kita lalui ya. Yang ini tidak terpakai, dan kita akan gunakan ini dan ini kita gabungkan. Sekali lagi, tahap ini tidak penting jika kebetulan kita mempunyai baterai baru yang jenis konektornya sama seperti ini, yaitu losi 1,25. Kemudian kita coba pasang kembali pada PCB dari pesawat ini, dan kita tes apakah dia bisa bekerja atau tidak ya. Oke, dia berkedap-kedip. Bagus. Nah, mumpung saya sedang membongkar mesin dari pesawat glider ini, saya juga akan melakukan sedikit modifikasi pada antenanya ya. Saat ini antenanya mengarah pada satu sisi saja. Saya hendak memasang antena kedua yang panjangnya sama. Di sini sudah saya siapkan sebuah kawat dengan panjang yang kurang lebih sama, yaitu sekitar 3 cm. Lebih kecil tidak apa-apa. Itu yang arahnya akan saya buat 90 derajat terhadap antena yang ada. Oke. Oleh sebab itu saya akan buka dulu PCB ini dari tutup mikanya.
baterainya saya lepas lagi saja dulu. Oke, saya akan solderkan kawat yang tadi saya buat ini di atas atau di baliknya dari titik solder ini, dan saya pasang membujur terhadap PCB-nya begini ya. Jangan lupa kalau kita menggunakan kawat email seperti ini, terlebih dulu ujungnya kita kerik agar mudah disoldernya. Jadinya seperti ini, satu antena searah atau sejajar dengan PCB, sementara satu antena lagi yang antena defaultnya aslinya nanti kita akan buat, saya pasang keluar dari bodi pesawat. Sebelum saya rapikan kembali, saya akan berikan sedikit selotip di sekitar bodi ini. Oke, panjangnya sekitar ini. Pada saat pemasangan nantinya, saya menghendaki agar antena ini bisa keluar di sisi sebelah sini. Oleh sebab itu, saya akan buat lubang yang kira-kira muncul di sini, dari sini, begitu. Sebelum saya pasang, jangan lupa baterai kita kembalikan dulu. Oke. Kemudian letakkan baterai pada tempatnya. Kabel-kabel kemudian disusun agar masuk ke dalam. Dan sebelum kita tutup, kita masukkan dulu antenanya ke lubang yang tadi kita rencanakan. Nah, kemudian kita tidak perlu melemnya, tapi cukup kita berikan selotip saja ya, dari sini ke sini dan dari sini ke sini juga. Kira-kira demikian, sehingga selesai proyek kita mengganti baterai tanam di pesawat Flybear FX805 saya ini ya. Dengan antena tambahan itu, kita bisa harapkan bahwa
penerimaan sinyal dari remote ke pesawat ini akan menjadi lebih kuat, sehingga pada saat pesawat berada membelakangi dari remote, misalnya dia meluncur ke arah depan sana, pada posisi begini sinyal dari remote akan kuat ditangkap oleh antena yang hitam ini. Namun ketika dia sedang posisi 90 derajat dari remote, maka sinyal yang kuat adalah sinyal yang diterima oleh antena tambahan kita tadi yang membujur sesuai dengan arah PCB tadi ya. Itu kelihatan di dalam sana agak tembaga begitu. Nah, pada posisi ini antena yang itulah yang paling kuat menerima sinyal, sementara sinyal yang diterima oleh antena hitam ini yang lebih lemah. Dengan demikian diharapkan kemanapun arah pesawat ini melayang, sinyal tetap diterima dengan kuat. Besok kita coba terbangkan di lapangan, oke? Baik, kita akan lakukan take off. Pesawat sudah kita hidupkan. Hidupkan remote, binding. Kita coba take off dari tanah ya. Saya letakkan di jalan. Lalu mumpung sepi, oke, bisa sekarang, bisa lagi, sudah bisa kembali, bagus. Saya tidak akan jauh-jauh supaya tampak di kamera ya. Kalau jauh-jauh terlalu kecil di kamera. Oke, saya terasa lebih bertenaga setelah diganti baterainya. Kalau dampak dari modifikasi antena yang saya rasakan sekarang, pesawat ini terasa menjadi jauh lebih responsif terhadap perintah yang saya berikan melalui remote-nya ya. Ini mengindikasi bahwa pesawat ini dapat menerima sinyal dengan jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jika sebelum-sebelumnya untuk jarak yang cukup jauh dan posisi tertentu, pesawat ini cenderung kehilangan respons, bahkan bisa menjadi flyaway. Namun sekarang dengan jarak yang cukup jauh dan posisi apapun, saya rasakan responnya masih cukup baik. Demikian, jadi saya tidak akan lama-lama untuk uji terbangnya. Nanti videonya jadi akan kepanjangan. Oke. Jadi demikian saja dulu video kita kali ini mengenai cara saya membongkar pesawat Flybear FX805 dalam rangka untuk mengganti baterai internalnya serta modifikasi terhadap antenanya ini ya. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.